Piawai dalam acara live class bersama Kuiper. Yeah, oke ya. Apa kabar adik-adik semuanya? Mudah-mudahan semua adik-adik dalam keadaan sehat ya. Kalau di tempat saya ini agak gloomy ya, agak kayaknya mau hujan ya, tapi mudah-mudahan di tempat adik-adik aman-aman aja ya. Nah, ini karena kita bertemu secara virtual, kakak berharap situasinya kondusif ya, sinyal juga lancar-lancar aja. Terima kasih buat adik-adik yang sudah join di live class kali ini. Saya mau nyapa beberapa dulu ya. Ada Aditya, ya, kemudian ada Chelsea Hontong. Halo untuk Fatimah, Azahra, Fikri Kurniawan, ya, Kaila Putri, Muhammad Danyor, Nandia Indah, Palasta. Ini mungkin nama-nama samaran semua kali ya. Widya Latifah dan beberapa teman-teman lain yang belum saya sempat sebutkan. Selamat datang ya. Sebelum mungkin kita lanjut, saya minta izin untuk share screen dulu ya, biar lebih afdol. Coba sebentar, saya share screen dulu. Oke, yang ini ya, sudah kelihatan ya teman-teman ya. Oke, baik. Apakah sudah terlihat? Sudah ya, mudah-mudahan sudah terlihat. Oke, baik. Sekali lagi saya ucapkan selamat datang ya teman-teman di live class hari ini. Nah ini kita berjumpa lagi di Tanya Tutor Live Class. Judul live class kita kali ini adalah calon akuntan wajib tahu ini. Yuk belajar persamaan dasar akuntansi. Wah, mungkin di antara adik-adik semua yang tadi sudah saya sempat sebutkan sudah mulai sudah mulai asing atau tidak asing dengan akuntansi ya. Jadi mungkin yang ada yang di kelas 10 belum belajar akuntansi, tapi mungkin kalau di kurikulum Merdeka ya, kalau sekolahnya pakai kurikulum Merdeka, mungkin di kelas 11 atau di kelas 12 sudah belajar akuntansi. Nah, di sini teman-teman kita akan membahas tentunya tentang persamaan dasar akuntansi, tapi sebelum kita lanjut ke sana nih teman-teman, ada beberapa hal yang perlu kakak sampaikan dulu ya. Tadi sebelumnya kakak perkenalkan diri sekali lagi ya. Nama saya adalah Victor Piawai, saya adalah salah satu super teacher di Kuiper Video. Saya mengampu mata pelajaran ekonomi dan akuntansi. Tentunya buat Kuiperian yang sudah langganan Kuiper sudah tidak asing dengan saya ya. Dengan wajah saya yang tampan dan rupawan ini. Oke ya, tidak apa-apa nanti sedikit ya. Oke. Nah, saya kalau teman-teman sudah pernah belajar di Kuiper untuk ekonomi akuntansi pasti nggak asing lah dengan saya ya. Nah, sebelum kita lanjut ke materinya, ke pembahasannya nih teman-teman, ada beberapa peraturan yang perlu kita sepakati bersama ya. Jadi ada 3 peraturan. Yang pertama, teman-teman diminta untuk aktif ya dan responsif dalam proses pembelajaran ya. Caranya gimana Kak? Gunakan kolom chat ya. Jadi kalian boleh gunakan kolom chat untuk menunjukkan keaktifan kalian. Nanti akan ada beberapa pertanyaan-pertanyaan dari saya, bisa gunakan kolom chat untuk berinteraksi, atau mungkin di antara kalian ada hal-hal yang pertanyaan seputar topik pembelajaran bisa digunakan juga untuk di kolom chat maupun di kolom Q&A. Jadi selama proses pembelajaran ini, kalau ada pertanyaan, yuk silakan ajukan pertanyaannya di kolom chat, bisa di kolom Q&A bisa ya. Tapi mungkin lebih baik di kolom Q&A aja kali ya, biar saya bisa lebih mudah untuk nanti merecap pertanyaannya. Terus yang ketiga yang tidak kalah penting adalah mohon menjaga etika dan kesopanan ketika berkomentar selama live class berlangsung. Nah, saya percaya adik-adik semua pasti bisalah mengikuti aturan ini dengan baik ya, karena sudah tidak asing lagi dengan yang namanya Zoom-Zooman ya, belajar virtual. Nah, selain itu nih teman-teman, setelah mengikuti live class ini, apa sih yang bisa kita dapetin? Nah, harapannya teman-teman setelah live class ini, kalian tuh pertama, nanti akan bisa nih memahami konsep persamaan dasar akuntansi. Kalian juga bisa, yang kedua, menentukan perubahan akun ya dalam persamaan dasar akuntansi. Yang ketiga, kalian mampu menghitung nilai akun dalam persamaan dasar akuntansi. Dan yang keempat, ini yang paling tinggi ya, kalian bisa menganalisis dampak perubahan akun perusahaan akibat transaksi yang terjadi. Apakah keempat-empatnya ini penting? Kalau penting sekali ya. Terutama nih dalam jangka pendek, kalau kalian nih ada yang kelas 12, ya sebentar lagi, atau mungkin kalian tertarik untuk ikut SIMAK UI, UGM ya. Tadi kakak sudah lihat informasi mengenai SIMAK UI yang akan dilaksanakan di bulan Juni dan Juli. Salah satu materi yang diujikan itu adalah kemampuan IPS, yang salah satu kemampuan IPS itu adalah ada mata pelajaran ekonomi. Nah, jadi buat kalian yang nanti pengen ikut ujian masuk UI lewat jalur mandiri, tentunya materi ini penting banget untuk kalian kuasai, gitu kepriannya. Nah, itu tadi gambaran tentang aturan dan juga tujuan pembelajaran dari apa yang sudah kita sepakati bersama. Nah, sebelum kita masuk ke hal-hal yang akan kita bahas, baik itu konsep maupun latihan soalnya nih teman-teman, saya mau mengajak kalian untuk screening dulu nih teman-teman ya. Screening itu maksudnya apa sih Kak? Jadi gini, ibaratnya di dunia kedokteran ya, kalau saya dianalogikan saya ini dokter, terus adik-adik ini pasien saya. Nah, saya sebagai dokter tuh pengen screening dulu nih. Kira-kira kalian tuh kira-kira
Sejauh mana sih paham tentang akuntansi? Nah, gitu ya. Sejauh mana kalian paham mengenai persamaan dasar akuntansi? Nah, jadi di sini akan ada 5 pernyataan ya, teman-teman ya. Jadi nanti selanjutnya ada 5 pernyataan. Tugas kalian adalah cukup berikan pendapat kalian atau tanggapan kalian terhadap 5 pernyataan itu. Pernyataan itu tuh benar atau salah, itu aja. Ya, jadi berikan jawaban benar atau salah pada setiap pernyataan yang tersedia. Gampang ya, bisa dipahami ya. Cara kasih jawabannya gimana, Kak? Gunakan saja kolom chat. Jadi boleh tulis B atau S, udah gitu aja ya. Paham ya? Saya yakin kalian pasti paham. Oke, langsung kita ke pernyataan yang pertama ya. Silakan gunakan kolom chat untuk memberikan tanggapan B atau S ya. Oke, siap ya? Pernyataan yang pertama. Nah, saya punya usaha salon sendiri. Uang tunai yang diterima dari konsumen yang cukur rambut akan diakui sebagai kas salon. Benar atau salah? Coba, yuk. Silakan. Ini apa tanggapan kalian untuk pernyataan ini? Ini benar atau salah? Ayo silakan berikan jawaban kalian di kolom chat. Ayo. Masih kosong? Ini masih bingung? Oh, Palasta B katanya berarti benar. Oke, yang lain gimana nih? Benar. Aditya juga benar. Mantap. Benar juga Muhammad Danior. Oke, yang lain gimana? B. Oke, benar, benar. Ini saya bingung ini benar ini copy paste atau jawaban sendiri ya. Oke, ini jawabannya apa ya? Benar atau salah? Yuk kita lihat. Kita cek ya. Satu, benar. Wah, mantap ya untuk teman-teman yang menjawab benar. Jadi betul sekali uang kas yang kita terima dari hasil operasi kegiatan perusahaan kita itu akan diakui sebagai kas. Betul ya? Pernyataan yang kedua. Ya, jadi satu jawaban sudah benar. Yang kedua, perhatikan. Saya minjem uang ke Ani buat nambah modal salon. Berarti Ani punya piutang ke saya. Benar atau salah? Ayo loh. Benar atau salah? Silakan ayo. Salah kata Adit. Oke, gimana ya yang lain? Salah lagi, Ashifa. Salah lagi, Nandias. Iya, sudah 3 jawaban salah. Gimana yang lain? Ada jawaban yang lain? Mungkin mau jawab benar? Salah. Oke, ini juga saya juga bertanya-tanya ya. Ini kalian jawabannya salahnya itu copy paste atau mikir ya? Oke ya. Jawabannya apa? Jawabannya adalah benar. Aduh, berarti kalian terkecoh ya. Ya. Perhatikan ya, saya minjam uang ke Ani buat nambah modal. Saya yang minjam. Berarti Ani itu punya piutang ke saya. Itu berarti benar, ya kan? Saya kan punya utang ke Ani. Berarti si Ani itu punya piutang. Benar dong? Makanya berarti kalian di sini masih bingung ya antara utang dengan piutang. Jadi kalau utang itu kewajiban kita untuk bayar, kalau piutang itu berarti hak kita untuk menagih. Nah, gitu ya. Berarti di pertanyaan kedua, wah masih pada salah jawabannya ya, gitu ya. Berarti ini udah tanda-tanda nih, bisa jadi kalian mungkin konsep akunnya belum begitu kuat. Nggak apa-apa ya, nggak masalah ya, nggak usah cemas ya. Oke. Pernyataannya ketiga, lanjut ya. Pernyataannya ketiga. Nah, uang salon yang saya ambil untuk kepentingan pribadi akan diakui sebagai akun prive. Benar atau salah? Benar, Adit benar. Yang lain gimana? Adit melulu nih tadi yang pertama-tama. Palasta benar, benar. Ini kecenderungannya kalau satu jawab benar, semuanya benar. Satu salah, semuanya salah ya gitu ya. Oke, ini jawabannya apa? Jawabannya benar ya. Jadi benar banget. Jadi kalau kita ngambil uang perusahaan, maka secara akuntansi itu namanya adalah prive ya. Oke, itu pernyataan yang ketiga itu benar ya. Adit ketawa aja nih. Oke ya. Baik, sekarang ke pernyataan yang keempat. Lihat ya. Oke, belum muncul. Ya. Saya pinjam uang ke bank untuk memulai usaha salon. Uang tersebut akan menambah aset dan modal salon saya. Benar atau salah? Coba. Benar atau salah nih calon-calon pengusaha? Ayo gimana? Benar. Oke, Palasta. Diah benar. Ayo yang lain. Benar. Fikri. Benar ya. Yang lain gimana? Chelsea ya, Chelsea ya, juga benar. Muhammad Daniel juga benar. Oke, ini jawabannya apa? Jawabannya adalah benar juga ya. Ini benar ya. Jadi kalau kita minjem uang ke bank, berarti secara akuntansi ya, itu akan berpengaruh pasti dua ya. Aset kita nambah dalam bentuk kas, terus modal kita juga akan bertambah. Nah, berarti kalau kalian sudah paham tentang kayak gitu, persamaan dasar akuntansi bakal lebih mudah untuk kalian pahami ya. Oke. Pernyataan yang terakhir yang kelima. Lihat nih. Contoh aset lancar yaitu kas, piutang, dan peralatan. Sedangkan contoh aset tetap yaitu perlengkapan, kendaraan, dan akumulasi penyusutan kendaraan. Benar atau salah? Ayo pelan-pelan ya. Oke. Oh, udah mulai beda ya. Ada yang jawab benar, ada yang jawab salah. Oke. Yang lain gimana? Benar, salah. Yang lain? Bingung? Puyeng? Nggak ngerti? Ya, oke, nggak apa-apa ya. Salah, Fikri katanya. Oke. Jawabannya apa nih? Ini jawabannya adalah
Salah ya. Salahnya kira-kira di mana nih? Ayo yang jawab salah kira-kira di mana? Nah, salahnya itu di sini teman-teman. Aset lancar itu kas, betul. Piutang, betul aset lancar. Peralatan, salah ya. Peralatan itu masuknya ke aset tetap. Ah, ya jadi itu kesalahannya di peralatan. Terus, sedangkan contoh aset tetap yaitu perlengkapan itu salah. Perlengkapan itu masuknya ke aset lancar. Jadi kebalik ya. Si peralatan itu harusnya di aset tetap, si perlengkapan harusnya di aset lancar. Ya, sementara kendaraan dan akumulasi penyusutan kendaraan itu juga termasuk aset tetap. Jadi kesalahannya tadi kebalik antara peralatan sama perlengkapan. Gitu ya teman-teman ya. Nah, udah jawab tuh ya 5 pernyataan. Sekarang nih coba deh. Kalian tadi udah jawab kan? Bisa dong recap nih jawabannya. Dari 5 pernyataan tadi, kira-kira tingkat kesesuaiannya itu berapa? Cara ngeceknya gini aja nih teman-teman ya. Cek hasilnya nih. Nah, kalau dari 5 pernyataan tadi 5-5-nya sesuai, berarti emotikonnya kayak gini. Boleh silakan tunjukkan hasil emotikon kalian yang sesuai dengan jawaban kalian. Apakah nyengir? Apakah senyum? Apakah ada keringatnya? Atau apa yang madesu ya, suram ya? 0, tidak ada jawaban yang benar, tapi kayaknya yang suram nggak ada ya. Wah, Palasta mantap banget, bener semua. Ini kayaknya calon-calon akuntan ya, bener semua, mantap ya. Sesuai semua. Yang lain, oh sudah ada yang 4 dari 5 ya, nggak apa-apa ya. Masih di level aman. Oh, ternyata ada yang 3 dari 5. Malah ada gambar gitar. Ini mau jadi musisi kayaknya Aditya. Oke, nggak nyambung nih Aditya. Oke, baik, itu adalah screening kita ya teman-teman ya. Jadi kalian sudah bisa mengetahui nih sejauh mana ya tingkat pemahaman kalian tentang akuntansi. Nah, kalau udah tahu kayak gitu, nah berarti kalian nanti ya kalau yang parah sih 2 sampai 0 itu parah ya, itu jangan ya. Nah, kalau udah ada yang mungkin ngerasa kayaknya pemahaman akuntansinya kurang, boleh ya kembali belajar ekonomi dan akuntansi di Kuiper karena di situ materinya sudah lengkap banget untuk akuntansi. Oke. Nah, sekarang kita akan sedikit ngebahas tentang konsep persamaan dasar akuntansi ya teman-teman ya. Jadi konsep persamaan dasar akuntansi itu intinya tuh gini teman-teman ya, aktiva sama dengan pasiva. Nah, sebenarnya kalau buat kalian yang udah belajar akuntansi mungkin ini nggak asing ya. Tapi kalau yang belum di kelas 10 nih mungkin masih agak bingung, ini maksudnya apa sih Kak? Gitu ya. Jadi intinya si aktiva dan pasiva ini turunan dari bahwa aktiva itu sama dengan harta, ya, harta sama dengan pasiva itu berarti utang tambah modal. Ya. Jadi kalau ngelihat rumus ini, maka yang harus kalian pahami ini teman-teman bahwa persamaan dasar akuntansi itu adalah suatu persamaan yang menggambarkan bagaimana harta nilainya harus sama dengan utang dan juga modal kita. Nanti untuk lebih detailnya nanti kita bisa lihat di latihan soalnya ya. Nah, ini juga maknanya sama bahasa lainnya ya, bahwa harta itu sama dengan aset, sementara utang itu sama dengan kewajiban dan modal itu sama dengan ekuitas. Jadi persamaan dasar akuntansi juga boleh dibilang dengan sebutan aset sama dengan kewajiban ditambah ekuitas. Ya, bisa diikuti ya teman-teman ya. Oke. Nah, itu persamaan dasar akuntansi. Jadi itu wajib kamu kuasai dulu persamaan itu. Selain itu, yang harus kamu kuasai tentang persamaan dasar akuntansi atau akuntansi secara konsep adalah tentang akun. Kenapa, Kak? Ya karena akun-akun inilah nanti akan muncul di persamaan dasar akuntansi gitu ya. Jadi akun ini secara umum dibagi 2, ada akun real, ada akun nominal. Akun real dibagi 3 ya, ada harta, utang dan modal. Akun nominal dibagi 2 ya, ada pendapatan dan beban. Nah, secara umum nih teman-teman, akun real itu kan ada harta, utang, modal ya. Nah, harta ini dibagi 2 lagi. Ada lancar, ada tetap. Ya, tadi di beberapa screening tadi sempat muncul ya pernyataannya. Kalau lancar itu apa sih harta lancar itu? Harta lancar itu kayak kas, piutang, perlengkapan ya. Jadi dia akun-akun yang liquid, cepat diuangkan gitu ya. Nah, sementara harta tetap itu adalah coba saya belum muncul nih. Oke ya. Tetap itu peralatan, kendaraan dan juga akumulasi penyusutan aktiva tetapnya. Kayak gitu ya. Nah, sementara kalau utang itu bisa utang jangka pendek, bisa juga utang jangka panjang. Kalau jangka pendek itu kurang dari 1 tahun, jangka panjang itu lebih dari 1 tahun. Gitu ya. Nah, terus nanti di sini akun nominal juga dibagi 2 ya, ada pendapatan dan beban. Nah, kalau pendapatan itu kayak pendapatan usaha ya, terus ada penjualan, itu masuknya ke pendapatan. Kalau beban itu ada beban operasional dan juga ada beban non operasional. Nah, Kak, ini detailnya gimana ya Kak tentang akun-akun kayak gini? Nah, karena mungkin di sini Kakak nggak bisa menjelaskan lebih detail, nanti tentunya kalian bisa belajar lebih dalam di Kuiper ya. Di situ Kakak sudah jelaskan lebih rinci lagi tentang penggolongan akun ini. Dan juga sampai ke latihan-latihan soalnya. Gitu ya Kuipernya. Jadi di sini Kakak ingin menyampaikan kepada kalian adalah, kalau kalian ingin menjadi seorang akuntan yang handal, atau dalam jangka pendek lah ya, untuk bisa sukses di ujian mandiri menghadapi soal akuntansi, ini tuh harus kalian kuasai. Wajib hukumnya. Kenapa? Karena kalau ini kalian nggak kuasai,
maka materi akuntansi selanjutnya pasti kalian nggak akan bisa. Ya, bikin jurnal itu pasti nggak bisa. Apalagi bikin laporan keuangan, itu pasti nggak bisa. Makanya persamaan dasar akuntansi ini bisa dibilang adalah semacam landasannya, ya, atau mungkin kalau ngomongin tentang membangun rumah, ini tuh kayak cakar ayamnya. Jadi kalau mau bikin rumah kan kita butuh cakar ayam yang kuat ya. Kalau cakar ayamnya nggak kuat, rumahnya pasti akan rubuh ya. Nah, itu juga dengan pemahaman kalian. Jadi kalian wajib menguasai konsep ini. Nah, lanjutannya adalah, Kak, gimana sih Kak soal-soal yang sering muncul atau pernah muncul di ujian mandiri tentang akuntansi? Nah, di sini kita yuk coba uji pemahaman kalian mengenai persamaan dasar akuntansi ya. Jadi di sini Kakak sudah siapkan beberapa soal yang berkaitan dengan akuntansi. Nah, silakan kalian cermati beberapa soal ini ya. Kita akan masuk ke soal yang pertama, teman-teman ya. Oke. Oke. Ini adalah soal yang saya adaptasi dari UTBK, karena dulu di UTBK itu pernah keluar soal akuntansi ya. Oke, coba lihat soal ini. Sebuah perusahaan membayar utang jangka pendek yang sudah jatuh tempo sebesar 100 juta rupiah secara tunai, sementara modal sendiri masih tetap sebesar 60 juta rupiah. Hal ini mengakibatkan titik-titik. A. Aktiva berkurang sebesar 100 juta. B. Aktiva berkurang sebesar 40 juta. C. Pasiva berkurang sebesar 60 juta. D. Pasiva berkurang sebesar 40 juta. Atau yang E. Aktiva lancar berkurang sebesar 40 juta. Oke, sorry. Nah, ini kira-kira menurut kalian jawabannya apa? Ada yang berani langsung jawab nggak? Coba. Ayo, ada yang berani langsung jawab? Cap cip cup mungkin, silakan ya. Ini saya jadi bingung ya mengidentifikasi. Kalian tuh nggak bisa jawab, itu mungkin belum paham atau gimana? Oke. Nah, oke, baiklah. Sambil menunggu ya jawaban dari kalian ya, teman-teman ya. Ini saya akan mungkin langsung membahasnya. Jadi cara ngejawab soal itu gimana sih? Oh, ada yang masuk kah? D, kayaknya Kak. Oke, Palasta sudah menjawab, tapi kayaknya. Oke, kayaknya itu berarti ragu ya. Ini kalau Palasta ragu-ragu, jawabannya juga bisa jadi salah ya, kemungkinan besar ya. Harusnya mantep ya, kalau mantep mungkin jadinya yakin ya. Oke, coba kita lihat ya pembahasannya kayak gimana sih Kak. Oke, nggak muncul lagi. Nah, jadi gini teman-teman. Kan soal ini tuh kita bisa kerjakan dengan persamaan dasar akuntansi ya. Gunakan konsep persamaan dasar akuntansi untuk menjawab soal ini. Caranya gimana Kak? Gini. Kan tadi kita udah belajar bahwa persamaan dasar akuntansi itu adalah aktiva sama dengan pasiva, iya kan? Oke, aktiva itu kan sama dengan harta sama dengan utang tambah modal, iya kan? Paham ya sampai di situ ya? Oke, setelah kita ketemu konsepnya, coba lihat identifikasi ya, identifikasi pernyataan dalam soalnya. Kan dia bilang gini ya, teman-teman ya, bahwa si perusahaan ini tuh bayar utang jangka pendek 100 juta, bayarnya tunai. Iya kan, dia bayar utangnya itu tunai, tapi modalnya itu nggak berubah. Modalnya katanya tetap 60 juta. Nah, di sini modal itu sebenarnya jangan kamu tuliskan 60 jutanya. Ya, kenapa? Karena kalau kamu tuliskan 60 jutanya, kamu nanti akan bingung sendiri di persamaannya. Bisa jadi nanti kamu akan menghitung dan jawabannya jadi salah. Dan maksudnya gimana sih Kak? Nanti deh Kakak contohin ya, biar kalian paham dulu. Jadi di sini modalnya anggap saja tetap. Nggak usah tuliskan angkanya. Oke ya? Oke. Jadi modalnya itu tetap. Jadi mau angkanya 60 juta, 100 juta, 100 miliar, itu sebenarnya nggak ngaruh apa-apa. Jadi kita cukup fokus di ini aja ya. Dia bayar utang jangka pendek yang udah jatuh tempo, bayarnya 100 juta tapi tunai. Nah, coba bayangkan deh, kalau kamu punya perusahaan, bayar utang, iya kan? Kalau bayar utangnya tunai, berarti gini dong kondisinya, harta kamu akan berkurang. Berapa? Ya 100 juta. Iya kan? Terus utang kamu kayak gimana? Ya utang kamu juga pasti akan berkurang. Iya kan? Karena kamu bayar utangnya 100 juta. Paham ya? Bisa diikuti ya teman-teman ya. Jadi di sini kasusnya adalah harta kita atau aktiva kita itu aktivanya akan berkurang sebesar 100 juta ya. Dan di sini pasifanya dalam hal ini adalah utangnya juga bisa berkurang 100 juta. Coba kamu bayangkan ya kalau misalnya modalnya kamu tulis 60 juta. Pasti kamu akan menghitung tuh si minus 100 ditambah dengan 60. Dan jawabannya itu sebenarnya salah gitu ya teman-teman ya. Karena si modal itu kan tetap nggak berubah. Jadi kalau di sini baiknya kamu jangan tuliskan angkanya. Oke? Ya, berarti ini jawabannya apa dong? Nah, jawaban dari pertanyaan ini berarti apa? Yang A, ya. Aktivanya berkurang sebesar 100 juta. Bisa diikuti ya. Coba kita balik lagi ya. Coba lihat. Benar nggak aktivanya berkurang sebesar 100 juta? Benar. Kan yang ini ya. Aktiva dalam bentuk harta itu berkurangnya sebesar 100 juta.
Begitu ya teman-teman ya. Coba saya lihat kolom chat. Oh, paham. Oke, terima kasih ya. Nah, coba kamu bayangkan seandainya kamu tulis modalnya 60 juta. Kalau kamu tulis modalnya 60 juta, teman-teman, maka jawaban yang bisa muncul adalah bisa jadi yang D tadi, yang jawabannya Adit. Bisa jadi pasifanya berkurangnya sebesar 40. Gitu ya. Kenapa? Ya karena 100-nya nanti diselisihkan dengan 40, dengan 60 tadi. Jawabannya ada tuh D, tapi salah, bukan itu jawabannya. Makanya Kakak bilang tadi di awal, di sini modalnya tuliskan saja tetap. Gitu ya. Nah, sebenarnya soal ini bisa kamu jawab ya kalau kamu paham konsepnya. Gitu aja Kuiperian. Sebenarnya kuncinya itu ada di konsep. Nggak bisa kita ngejawab akuntansi itu tebak-tebakan gitu Kuiperian ya. Oke. Mudah-mudahan bisa dipahami ya Kuiperian ya. Tadi untuk Adit tadi jawabannya A ya benar ya. Terus Palasta juga bilang tadi paham ya. Terima kasih ya. Oke, itu soal yang pertama. Oke, kita coba lanjut ke soal yang kedua ya. Oke ya, soal yang kedua. Baik. Transaksi yang menambah utang dagang tetapi tidak memengaruhi aset. Contohnya adalah titik-titik. A. Penambahan aktiva oleh pemilik perusahaan. B. Pemilik perusahaan membebankan utang pribadinya sebagai utang perusahaan. C. Pembelian aktiva secara kredit. D. Pemilik perusahaan menarik pinjaman ke bank untuk membeli aktiva. Atau yang E. Penambahan modal oleh investor. Nah, coba dibaca dulu. Ini kira-kira jawabannya apa ya? Ada yang bisa jawab? Silakan gunakan kolom chat ya teman-teman ya untuk menjawab pertanyaan ini. Nggak usah ragu, nggak usah takut untuk salah ya. Yang penting tuh ada proses berpikir dan berani untuk mengemukakan pendapat, gitu ya. Ada yang berani menjawab? Gimana? Masih sepi-sepi aja nih kayaknya. Beda sama yang tadi ya. Atau mungkin kalian masih mencerna. Nggak apa-apa ya. Jadi teman-teman, soal ini tuh saya adaptasi juga dari soal UTBK yang pernah muncul ya. Jadi soal ini tuh nggak saya karang-karang sendiri. Ini pernah muncul di UTBK. Sekarang kan UTBK nggak ada materi tentang materi akuntansi itu nggak ada ya. Coba. Oh, Pak Lasta saya lihat ini jawabannya B mungkin Kak. Oke, terima kasih untuk jawabannya. Jadi kalau kalian ketemu soal ini nih Kuiperian ya, kalian tuh harus menguasai konsep tentang akun. Gitu ya. Dan tentunya konsep persamaan dasar itu juga nggak ketinggalan. Tapi karena di sini bahasanya ada aktiva, ya ada modal gitu ya. Berarti di sini pemahaman mengenai akun juga penting banget. Nah, untuk menjawab soal ini, tipsnya adalah Kuiperian, ya, kalian tuh lebih baik langsung saja lihat opsinya, gitu. Karena kalau di SIMAK UI atau di UM-UGM kan satu soal itu kita tuh dibatasi oleh waktu ya. Jadi kita nggak bisa lama-lama tuh kalau untuk menjawab soal. Lulu, maybe, oke ya, coba kita lihat ya. Nah, kita akan coba identifikasi opsinya satu per satu. Gitu aja ya, kita lihat opsinya satu per satu. Jadi soalnya itu minta gini, mana sih yang dia nambah utang, tapi nggak ngaruh ke aset? Coba kita lihat yang A. Yang A itu gimana sih? Yang A ya. Coba lihat A. Penambahan aktiva oleh pemilik perusahaan. Oh, coba kamu refleksikan, bayangkan. Kalau saya nambah aktiva, tapi aktiva itu berasal dari diri saya sendiri, maka transaksi itu pengaruhnya itu kan kayak gimana sih? Nah, ini jawabannya adalah aset kita itu nambah, modal kita juga ikutan nambah. Benar nggak? Benar dong, ya. Jadi kalau kita nambah aktiva tapi dari kita sebagai pemilik, maka aset kita akan bertambah, modal kita akan bertambah juga. Berarti A bukan jawabannya, iya kan? Karena yang diminta soal itu adalah tidak memengaruhi aset. Ya kan? Sementara di situ ada aset, terus di situ nggak ada utang juga, begitu ya. Oke, berarti A bukan jawabannya. Tadi Adit saya lihat di chat, di kolom chat itu C, oke ya, ada B, ada C, oke. Sekarang kita lihat yang B. Perhatikan ya, pemilik perusahaan membebankan utang pribadinya. Sampai di situ dulu. Ini bisa jadi benar nih Kuiperian. Kenapa? Karena ada kata utang. Iya kan? Sementara di soal kan bilang menambah utang. Oh, berarti menambah utang bisa jadi ya pokoknya berkaitan dengan utang gitu aja ya, cara cara mudahnya. Nah, ini tapi benar atau salah ya? Coba. Pemilik perusahaan membebankan utang pribadinya sebagai utang perusahaan. Ini benar atau salah? Nah, ini analisisnya adalah jadi coba kok nggak muncul sih? Nah, gini ya. Kalau kita membebankan utang pribadi kita sebagai utang perusahaan, jadi gini, kalau kita punya utang nih, utang kita pribadi, tapi udahlah biarin jadi utang perusahaan, maka yang terjadi adalah utang perusahaan itu akan bertambah, terus modal perusahaan ya akan berkurang, gitu ya. Jadi ini kasusnya bisa jadi dia menambah utang, tapi nggak ngaruh ke aset karena dia akan memengaruhi modal tadi, gitu Piprian ya. Jadi satu sisi dia akan menambah utang di bagian pasifa ya,
tapi modalnya juga dia akan berkurang. Jadi dia akan memengaruhi pasifa di situ. Maka jawabannya adalah yang B bisa jadi, karena dia menambah utang tapi nggak ngaruh ke aset. Karena yang B itu jawabannya adalah dia memengaruhi modal. Jadi B ini jawabannya. Nah, tapi untuk membuktikan kita coba lihat C, D, dan E ya, biar kalian nggak penasaran. Coba lihat yang C. Beli aktiva secara kredit. Ini jawabannya apa? Nah, kalau yang ini, aset kita akan nambah nih. Nah, gitu ya, karena kita beli aktiva. Iya kan, kalau beli aktiva berarti aset kita nambah. Utang kita juga nambah. Sayangnya C ini adalah bukan jawabannya, karena soalnya kan bilang tidak memengaruhi aset, sementara ini memengaruhi aset. Gitu ya. Oke, jadi yang ini C jelas bukan. Gimana yang D? Pemilik perusahaan menarik pinjaman ke bank untuk beli aktiva. Ini apa nih jawabannya? Kalau yang ini, aset kita bertambah, utang kita juga bertambah. Kenapa? Ya karena kita beli asetnya, minjem uang dari bank. Iya kan? Jadi asetnya bertambah, utangnya bertambah. Gitu ya. Yang E gimana? Menambah modal oleh investor. Kalau nambah modal oleh investor berarti aset kita bertambah, modal kita juga akan ikutan bertambah. Ya, jadi A itu ada asetnya, C itu ada aset, D ada asetnya, E juga ada asetnya. Yang tidak ada asetnya adalah yang B. Gitu pertanyaannya. Mudah-mudahan bisa diikuti ya. Tadi Fikri Kurniawan juga menjawab B. Terima kasih ya. Oke. Itu adalah soal yang kedua. Nah, mudah-mudahan dari dua soal ini kalian udah mulai panas ya sama soal akuntansi ya. Kira-kira udah mulai kebayang lah sama soal akuntansi ini kira-kira kayak gimana sih gambarannya. Oke. Sekarang kita lanjut ke pertanyaan yang ketiga nih, biar kalian makin panas lagi ya. Coba lihat pertanyaan yang ketiga. Wah, ini pertanyaannya udah mulai ngitung ya. Udah mulai anak IPS biasanya udah mulai malas nih ngitung ya. Tapi jangan ya, jangan sampai malas ya. Karena yang namanya akuntan ya wajib ngitung dong ya gitu ya. Coba lihat ya. Berikut ini adalah data aset yang dimiliki oleh Bengkel Sinaga per 31 Desember 2022. Kasnya 20 juta, piutangnya 17.500.000, sewa yang masih harus dibayar 5 juta, pendapatan yang masih harus diterima 3.500.000, perlengkapannya 2.500.000, peralatannya 10 juta. Udah ya? Pertanyaannya, berdasarkan informasi tersebut, besarnya nilai aset lancar Bengkel Sinaga adalah titik-titik. A. 57.500.000 rupiah, B. 58.500.000 rupiah, C. 37.500.000, D. 43.500.000, atau yang E. 30 juta. Nah, ini jawabannya. Apa sih jawabannya? Mungkin di sini kalian agak terkendala ya untuk menghitung karena tadi datanya ada di sebelah gitu ya, ada di slide sebelumnya. Oke, tapi di sini saya akan langsung saja untuk memberikan pembahasannya. Jadi gini teman-teman, dia nanya, nih Bengkel Sinaga itu punya akun dari kas sampai peralatan. Dia nanya tuh, yang termasuk aset lancar tuh apa aja? Berarti kuncinya adalah untuk menjawab soal ini, kalian harus paham lagi tentang akun, ya pembagian akun yang tadi ya. Kalau kalian nggak paham pembagian akun, ya udah, ini pasti nggak akan bisa jawabnya. Coba saya lihat, 40 juta bukan Kak? Nggak tahu. Ya coba ya, jawaban Palasta kita kunci dulu ya. Ini cepat juga ya Palasta ngitungnya sampai 40 juta langsung dapat ya, oke. Nah, jadi identifikasi dulu nih, mana yang termasuk aset lancar. Mudah-mudahan tadi kalian masih ingat tuh pembahasan di awal tentang aset lancar. Jadi aset lancar itu adalah harta yang dia tuh uang banget, liquid. Jadi cepat dicairkan dalam bentuk uang. Gitu ya. Apa saja nih dari 6 akun ini, mana yang termasuk aset lancar? Coba kita identifikasi. Oke. Kas. Kas ini masuknya lancar atau tidak ya? Kas itu masuknya ke aset lancar, betul. Jelas ya. Yang namanya kas itu pasti aset lancar. Kenapa? Ya karena dia uang, tunai gitu ya. Kas itu aset lancar. Piutang, aset lancar atau tidak? Nah, tadi di screening tuh kalian kebalik ya antara piutang sama utang. Jangan sampai kebalik ya. Utang itu masuknya ke utang, kewajiban. Tapi kalau piutang itu masuknya ke aset, ke harta ya. Asetnya aset apa? Masuknya adalah ke aset lancar, ya. Jadi hati-hati ya. Kenapa piutang diakui sebagai aset lancar? Karena kita punya hak untuk menagih sama si orang yang kita kasih pinjaman tersebut. Misalnya gini, ya tadi guys, contohnya ke si Ani ya. Saya minjemin uang ke Ani. Saya ngasih pinjaman nih uang ke Ani. Berarti saya punya piutang. Si Ani punya utang. Jangan sampai kebalik ya. Jadi piutang itu adalah aset lancar buat saya, gitu. Jadi piutang itu maksudnya aset lancar. Mudah-mudahan bisa dipahami ya pertanyaannya. Oke. Terus sewa yang masih harus dibayar, masuknya aset lancar atau tidak? Ini adalah tidak. Kenapa coba? Ya, karena di sini coba lihat ya bahasanya. Sewa
yang masih harus dibayar. Berarti gini, sewa yang harus dibayar itu gini, saya nyewa tempat, tempatnya itu udah saya pakai tuh, berjalannya waktu saya tuh udah ngontrak lah di situ. Tapi saya belum bayar sewa itu, berarti itu masuknya apa dong? Itu masuknya ke utang, iya kan? Masuknya dia ke utang. Kenapa utang? Udah dibayar belum? Belum. Dia bilangnya yang masih harus dibayar, berarti dia tidak termasuk ke aset lancar, gitu ya. Jadi kalau melihat, pembahasan tadi, kerasa banget ya kalau akuntansi itu benar-benar logik banget gitu. Jadi kita tuh harus benar-benar logika kita ya memang harus paham ya, karena ya analisisnya memang membutuhkan kemampuan interpretasi matematika lah gitu ya, dan juga logika kita. Ah, gitu ya. Jadi memahami akun juga nggak bisa tebak-tebakan, harus dipahami gitu ya. Terus coba ya yang keempat ya, pendapatan yang masih harus diterima. Ini masuknya ke aset lancar atau tidak? Ayo, ini masuknya adalah ke aset lancar. Kenapa coba? Ada yang tahu nggak jawabannya? Boleh nih, kalau ada yang mau ngasih, pendapat di kolom komentar, di kolom chat ya. Kenapa pendapatan yang masih harus diterima itu masuk masuk dianggap sebagai aset lancar? Coba ada nggak yang mau ngasih ngasih pendapatnya? Belum ada, masih sepi-sepi aja ya. Mungkin ini mulai, tahap berpikirnya lumayan ya. Jadi gini teman-teman, pendapatan yang masih harus diterima itu tuh sama dengan piutang sebenarnya. Kenapa? Karena gini, pendapatan yang masih harus diterima itu misalnya gini, saya punya salon, terus saya tuh nerima jasa, makeup, misalnya makeup mau nikah lah gitu. Jadi ada pelanggan saya mau nikah, terus saya make up-in tuh ya. Setelah saya dandanin, pengantennya, terus pengantennya bilang gini, "Kak, saya bayarnya nanti ya setelah acara nikahan, ini saya buru-buru nih, udah mau nikah aja, udah mulai ijab kabul," misalnya gini. Nah, itu berarti artinya pendapatan yang masih harus diterima buat saya. Jadi saya sudah melaksanakan jasa saya sebagai seorang makeup artist, tapi uangnya belum saya terima. Berarti saya punya hak untuk menagih nanti. Nah, yang namanya hak untuk menagih, itu akan diakui sebagai piutang. Nah, gitu ya. Jadi dia masuk sebagai aset lancar, karena suatu saat nanti dia akan dalam jangka pendek itu akan menjadi uang nanti, akan saya tagih. Nah, gitu ya. Jadi itu masuk ke aset lancar. Perlengkapan, masih ingat nggak kira-kira perlengkapan ini masuknya ke aset lancar atau tetap? Jadi masih ingat nggak? Nah, jangan sampai kebalik antara perlengkapan sama peralatan. Kalau perlengkapan, itu maksudnya ke aset lancar, ya. Kenapa? Ya karena perlengkapan itu dia cepat habis, gitu ya. Dia cepat habis. Coba saya lihat ada kolom chat yang masuk. Oh, tadi Palasta ya, 4,3,5 berarti. Oh, bisa jadi. Coba kita lihat ya. Jadi perlengkapan itu sebagai aset lancar, kenapa? Karena dia masa pakainya cepat habis. Contohnya kayak di salon perlengkapan itu apa aja? Kayak sampo, itu perlengkapan. Terus kayak apa ya, saya nggak pernah punya salon sih ya, kayak skincare itu perlengkapan karena dia masa pakainya cepat habis. Tapi kalau peralatan, dia bukan aset lancar. Ya peralatan itu maksudnya aset tetap. Contohnya kalau di salon tuh peralatan tuh apa aja sih, Kak? Kayak hair dryer ya, itu peralatan. Terus kayak gunting, bisa jadi ya, gunting juga bisa masuk ke peralatan. Terus kayak apa sih yang buat nutup kepala tuh saya jadi lupa juga ya. Pokoknya, alat-alat yang digunakan untuk operasional perusahaan kita lah. Nah itu masa pakainya kan panjang, dia maksudnya aset tetap. Gitu ya. Jadi kas, piutang, pendapatan yang masih harus terima dan perlengkapan. Dapat tuh ya 4. Kalau udah dapat, tugas selanjutnya ya udah kita hitung aja, gampang ya. Kas tambah piutang tambah pendapatan yang masih terima tambah perlengkapan, jawabannya adalah Rp43.500.000. Betul sekali jawabannya Palasta tadi kalau nggak salah ya. Tadi benar nggak? Iya benar, sudah ngitung duluan. Terima kasih ya Palasta ya. Jawabannya adalah nggak muncul. Yang D ya, Rp43.500.000. Begitulah kira-kira jawabannya ya. Kak, kenapa yang sewa bukan termasuk aktiva? Oh, Krisna. Oke, baik. Terima kasih untuk pertanyaan. Saya sedikit balik lagi ya. Saya mohon izin balik ke yang tadi. Lewat. Ih, kok nggak bisa back sih? Ya, ini kok nggak bisa back? Sorry, sorry, sorry. Yang ini harusnya. Oh, tebak-tebakannya udah ketahuan ya. Coba tadi kenapa sewa? Yang ini ya. Tadi pertanyaannya coba saya lihat lagi. Kak, kenapa yang sewa bukan termasuk aktiva? Nah, balik lagi ya. Tadi mungkin agak kelupa. Kenapa yang sewa bukan termasuk aktiva? Karena dia bilangnya gini. Tadi siapa sih yang nanya? Saya lupa. Krisna ya. Jadi gini Krisna, kenapa sewa itu tidak termasuk ke aktiva? Karena dia bahasanya gini Krisna, sewa yang masih harus dibayar. Udah dibayar belum? Belum. Tapi sewa itu sudah kita jalani, berarti itu bukan harta kita, itu utang buat kita. Kita punya kewajiban untuk membayar.
Jadi dia tidak dianggap sebagai harta atau tidak dianggap sebagai aktiva, tapi akan diakui sebagai kewajiban atau utang. Itu jawabannya ya, Krisna ya. Mudah-mudahan bisa membantu ya, Krisna ya, pembahasannya kayak gitu ya. Jadi sekali lagi, kenapa yang sewa yang masuk dibayar tidak termasuk sebagai harta? Karena dia diakui sebagai utang. Gitu ya. Oke. Baik, sudah 3 pertanyaan sudah kita lalui ya, teman-teman. Tadi mungkin sudah kalian ketahuan ya. Saya mau ajak kalian, break sejenak ya. Kayaknya capek ya, kita udah bahas 3 soal, kayaknya otak kita mumet ya. Jadi saya mau ajak kalian untuk break sejenak dulu, tapi break kita itu kita nggak diem gitu aja nih, teman-teman. Saya mau ajak kalian untuk tebak-tebakan kampus. Nah, gitu ya. Kan tadi judul live class kita itu adalah pengen jadi akuntan, ya. Itu juga cita-cita saya dulu ya. Kuliah akuntansi, ya nggak jadi akuntan, ya jadinya malah guru akuntansi. Nggak apa-apa, karena guru akuntansi juga profesi akuntan, akuntansi loh ya, gitu ya. Itu bagian dari profesi juga. Nah, jadi barangkali kalian nanti tertarik pengen kuliah akuntansi di salah satu PTN. Nah, ngomongin soal PTN, nah jadi gini nih teman-teman. Bulan Maret lalu ya, ada suatu lembaga namanya adalah QS-WUR ya. QS-WUR itu World University Ranking by Subject. Jadi ada suatu lembaga yang melakukan penelitian. Jadi dia itu melakukan penelitian tentang PTN yang ada di Indonesia. Jadi dia meneliti tuh, mana sih PTN terbaik untuk subjek-subjek tertentu. Nah, pada bulan Maret lalu lembaga ini sudah mengeluarkan hasil nih, ada PTN jurusan akuntansi terbaik di Indonesia versi si QS World ini. Nah, sekarang tugas kalian adalah di sini ada 3 PTN nih. Kalian coba tebak PTN yang dimaksud itu apa aja, gitu ya. Kata Palasta pasti ada UI, bisa jadi ya. Tapi UI peringkat berapa kita nggak tahu kan, gitu ya. Nah, sebenarnya ada beberapa PTN, kalau nggak salah ada 10 ya yang dirilis. Tapi di sini mungkin saya akan munculkan 3 besar, 3 besar. Kalian tebak PTN-nya apa saja, gitu ya. Cara nebaknya gimana? Cara nebaknya adalah dengan menebak para lulusannya. Jadi nanti di sini saya akan munculkan beberapa tokoh yang pernah kuliah di jurusan akuntansi di PTN tersebut. Kalian tebak aja. Nah, kira-kira tokoh tersebut itu pernah kuliah akuntansi di PTN mana? Gampang ya. Nah, nanti kalau untuk setiap jawaban yang benar dari kalian, dari tebak-tebakan ini, saya doakan kalian nanti akan masuk ke PTN tersebut ya. Mudah-mudahan kalian bisa masuk ke PTN tersebut, saya doakan ya. Oke, siap ya? Oh, ada yang UI, UNER, UGM. Oh, tapi amin. Oke ya, tapi peringkatnya gimana nih? Coba kita lihat dulu ya. Yuk tebak-tebakan dulu ya. Mudah-mudahan bismillah kalian bisa diterima di PTN-PTN ini nanti. Yuk coba kita lihat. Yang pertama, nanti ada gambar tokoh, ada nama tokohnya, ada peringkat 1 di PTN. Jadi peringkat PTN-nya. Coba lihat ya. Tokoh ini pernah kuliah jurusan akuntansi di PTN peringkat pertama untuk jurusan akuntansi terbaik di Indonesia. Coba, ini tokohnya. Ini siapa nih kira-kira? Ada yang tahu nggak? Wah, senyum Bapak yang satu ini begitu berkarisma ya. Ada yang tahu ini tokohnya siapa? Ayo, jangan jangan sampai nggak tahu ya. Ini tokohnya terkenal sekali ya. Ini salah satu menteri perhubungan di era Presiden Jokowi di periode yang pertama. Beliau juga merupakan salah satu orang yang mentransformasi KAI, ya, karena dia pernah jadi direktur utama PT KAI dan merombak PT KAI menjadi begitu luar biasa. Ada yang tahu? Masa nggak tahu sih? Ini siapa ini? Kalian nggak tahu? Seriusan? Pak Ignatius Jonan, Adit ya. Oke, yang lain gimana? Setuju nggak ini Pak Ignatius Jonan? Oke, beliau bernama Dr. Ignatius Jonan, SEMA ya, betul sekali beliau itu S1-nya. Coba ada yang tahu nggak ini? Dulu Pak Jonan kuliahnya di mana nih S1 akuntansinya? Beliau kuliahnya di akuntansi. Tapi S1-nya di mana coba? Ada yang tahu nggak? Peringkat 1 PTN sekarang, UI. Benar nggak tuh di UI? Setuju nggak di UI? Beliau pernah kuliah di UI? Jangan sampai salah ya. Ternyata Pak Ignatius Jonan itu pernah kuliah di Universitas Airlangga, teman-teman. Jadi ternyata PTN jurusan akuntansi terbaik di Indonesia, peringkat 1-nya itu adalah Unair. Kalah ya UI ternyata sama Unpad sama UGM, ternyata kalah ya. Unair lah peringkat 1 untuk jurusan akuntansi ya. Jadi kalau kalian pengen masuk ke akuntansi, pengen mantep ya, pengen jadi yang pertama, masuklah ke Unair, tapi nggak gampang ya. Gitu. Sangat sulit sekali ya, karena kuotanya juga sedikit gitu ya. Terus persaingannya juga ketat gitu ya. Tapi
kalau udah lulus dari situ nggak usah khawatir lah, pasti ya tidak hanya disayang oleh orang tua ya, tapi juga disayang oleh calon mertua gitu ya teman-teman ya. BINUS Kak, ya oke ini sudah menyebutkan PTS ya nggak apa-apa ya, mau kuliah di BINUS ya nggak apa-apa, atau di PTS-PTS yang lainnya. Itu yang pertama. Nah sekarang kita coba lihat peringkat 2 PTN ya. Kalau peringkat satunya UNAIR, peringkat 2-nya siapa ya? Coba kalian lihat nih ya, ini ada tokoh yang kedua. Coba kita lihat, ini siapa ya? Waduh, ini pasti nggak asing lah buat kalian ya. Kakak yang cantik rupawan ini, seorang ibu muda ini, pasti pernah kali kalau nonton Kuiper, mungkin pernah ya, beliau itu pernah ngajar di Kuiper juga ya, ngajar geografi ya. Ada yang tahu nggak ini beliau namanya siapa? Masa nggak tahu sih namanya siapa? Coba di kolom komentar nih ada Tasya Kamila. Ya, betul sekali ya. Ini tanpa ragu lagi saya akan langsung kasih tahu ya, beliau namanya adalah Kakak Tasya Kamila ya. Salah satu penyanyi cilik zaman saya ini dulu, idola saya juga gitu ya. Tasya Kamila itu lulusan akuntansi loh. Tapi pertanyaannya dia dulu kuliah di mana? Nah, dia dulu kuliah di peringkat 2 PTN akuntansi terbaik di Indonesia. Ada yang tahu dia kuliah di mana? Di UI ya, Kak? UI. Oke, Amelia bilang UI, Palasta bilang UI ya, ternyata betul ya. Kak Tasya Kamila itu adalah pernah kuliah di Universitas Indonesia jurusan akuntansi. Ya walaupun sekarang memang bidang pekerjaannya tidak nyambung dengan akuntansi, ya tapi nggak apa-apa gitu ya, karena yang namanya kuliah itu ya mungkin tidak harus sesuai dengan bidang pekerjaan kita. Misalnya kita lulusan akuntansi, ya nggak harus kerja di akuntansi, bidang-bidang lain bisa kita garap ya, nggak masalah dan nggak ada yang salah gitu ya. Berarti benar ya, yang kedua ini tebakannya benar. Sekarang yang terakhir nih, tokoh yang ketiga ini, saya curiga kalian pasti mungkin nggak kenal. Tapi di zaman dulu beliau ini terkenal banget. Siapakah beliau? Coba lihat. Beliau ini pernah kuliah di jurusan akuntansi. Eh, dia kuliah di PTN peringkat 3 saat ini. Siapakah beliau? Coba. Ada yang tahu? Waduh, bapak kita yang sudah sepertinya sudah senior sekali ya. Ini ada yang tahu ini siapa? Saya yakin kalian pasti kebingungan. Ini siapa ya Kak ya? Nah, mungkin di antara kalian, saya yakin mungkin kebingungan, tapi kalau di zaman saya, ya waktu saya zaman kuliah dulu, kurang tahu Kak, ya nggak apa-apa ya, nggak masalah ya. Saya kasih tahu aja langsung namanya ya. Bapak ini namanya adalah Cyrillus Harinowo. Kalian boleh googling, saha eta teuing saha urang oge. Oke. Wih, hebat Adit bisa tahu Pak Cyrillus. Berarti ada yang kenal juga ya. Betul banget ya Adit ya dan teman-teman yang lain. Ini adalah Bapak Cyrillus Harinowo. Siapa beliau? Beliau ini, aduh, saya tidak bisa memberikan kata yang tepat buat beliau karena beliau itu benar-benar cerdas banget gitu ya di bidang akuntansi dan perbankan. Jadi beliau ini dulu pernah jadi staf di kementerian, pernah juga perwakilan Indonesia di IMF, di Bank Indonesia, di Bank Dunia juga pernah, dan juga pernah menjabat menjadi komisaris di beberapa BUMN. Saya nggak mau nyebutin BUMN-nya karena kayaknya nggak etis ya gitu ya. Dan juga beberapa perusahaan-perusahaan swasta gitu ya. Nah, beliau itu dulu S1-nya kuliahnya adalah di UGM. Jadi UGM itu merupakan PTN yang sekarang itu akuntansinya peringkat 3. Ingat ya, ini untuk akuntansinya aja, teman-teman ya. Tapi mungkin untuk subjek lain, untuk hukum bisa jadi urutannya berbeda. Tapi untuk akuntansi, urutannya adalah pertama itu Airlangga, yang kedua itu UI, yang ketiga adalah UGM. 4, 5 dan seterusnya gimana Kak? Nah, silakan kalian googling aja ya. Silakan googling hasil dari World University Ranking by Subject tadi. Nah, harapannya mudah-mudahan dengan tebak-tebakan ini kalian bisa terinspirasi ya. Kira-kira kalian kalau pengen kuliah akuntansi, ambil jurusannya kemana ya, PTN-nya kemana gitu ya. Mudah-mudahan kalian bisa lulus di Airlangga, bisa lulus di UI, bisa juga lulus di UGM dan PTN-PTN lainnya. Amin, amin. Ingat ya, doa itu jangan disepelekan ya, doa kita hari ini bisa jadi kenyataan buat kalian nanti ya. Amin, amin, amin. Terima kasih ya teman-teman. Oke, itu tadi tebak-tebakan kita, Kuiperian. Sekarang kita lanjut aja ya. Mudah-mudahan masih tetap semangat. Kita lanjut latihan soal lagi ya. Nah, ini saya masih ada beberapa soal lagi yang bisa kita bahas bersama-sama nih teman-teman. Coba kita lihat pertanyaan selanjutnya untuk soal yang keempat ini ya. Nah, wah ini soal SIMAK UI tahun 2019 nih Kuiperian ya. Jadi kalau kalian, barangkali di antara kalian ada yang kelas 12, ya, saya informasikan UI membuka jalur ujian mandiri itu nanti di sekitar bulan Juni dan Juli. Dan salah satu materi yang diujikan itu adalah materi mengenai kemampuan IPS. Kemampuan IPS itu ada geografi, ekonomi, sosiologi, dan sejarah. Correct me if I'm jika saya salah ya, dikoreksi kalau saya salah ya. Jadi ada 4 mata pelajaran itu. Nah, di ekonomi itu ada akuntansi. Nah, jadi di tahun 2019 soal ini pernah keluar. Coba kita lihat ya. Kita bahas soalnya. Perusahaan Penatu Nabira
membeli sabun cuci pakaian 250.000, cairan pelembut dan pengharumnya 200.000, dan cairan pelicin pakaiannya 200.000. Pemakaian bahan-bahan tersebut akan mengakibatkan akun titik-titik. A. Perlengkapannya bertambah. B. Aset tetap berkurang. C. Beban perlengkapan bertambah. D. Persediaan berkurang. Atau E. Harga pokok penjualan bertambah. Sorry. Oke. Soal yang keempat ini ada yang berani menjawab? Coba, gimana nih, gimana nih? C mungkin, Kak? Woi, Pak Lasta dari tadi ya, menjawab ya. Terima kasih Pak Lasta sudah sangat aktif sekali. C, oke. Tapi mungkin ini masih tebak-tebakan ya. Yang lain gimana nih? Oke. Aduh, jadi saya agak serak ya, sorry. Nah, jadi gini teman-teman, saya sebelum kita ngejawab ke soal ya, kalau kalian rajin latihan soal SIMAK atau UM-UGM, kerasa banget soal SIMAK atau soal UM-UGM itu kadang dia tricky banget, dia bisa ngecoh. Ngecohnya kayak gimana? Soal 4 ini sebenarnya kalau kita nggak teliti, kita akan terkecoh. Maksudnya kayak gimana sih, Kak? Gini aja ya, coba perhatikan baik-baik ya. Coba. Dia di awal tuh bilang gini, perusahaan Penatu Nabila membeli. Membeli ya. Dia beli sabun cuci tuh, belinya 200, sabun cucinya 250, cairan pelembutnya 200, cairan pelicinnya 200. Nah, kita sebelum ke pernyataan selanjutnya ya. Kalau dia beli, maka cara menganalisisnya begini, di persamaan dasar ya. Kalau kita beli, maka persamaan dasarnya akan menjadi seperti ini. Ya, waktu beli, perlengkapannya akan bertambah, karena kita beli kan. Berarti kalau kita beli perlengkapan, ya berarti perlengkapannya akan bertambah, dan kasnya akan berkurang. Karena kita belinya misalnya anggaplah secara tunai. Berarti di persamaan dasar, itu akan memengaruhi aktiva. Dalam hal ini, perlengkapannya bertambah, kasnya akan berkurang. Bisa diikuti ya? Oke. Tapi nih, benar banget tadi ada yang di kolom chat siapa tadi? Adit ya, Adit bilang dalam tanda kutip pemakaian bahan-bahan. Nah ini benar banget ya. Pengecohnya ada di situ. Yang dia tanya pemakaiannya, bukan saat membeli. Nah, jadi kalian kalau baca soal itu jangan langsung aja ngejawab gitu ya, tapi lihat dulu sampai utuh gitu ya. Yang dia tanya adalah pemakaian bahan-bahan tersebut akan mengakibatkan akun apa? Nah, jadi beda lagi nih analisisnya, ya. Kalau beli tadi sudah kita bahas ya gimana caranya, tapi kalau memakai, kalau pemakaian, maka di persamaan dasar, waktu pemakaian yang akan terjadi adalah perlengkapannya itu akan berkurang. Gitu ya. Jadi di bagian aktiva atau di bagian harta itu akan berkurang nanti. Satu lagi adalah beban perlengkapannya itu akan bertambah. Gitu ya. Kenapa? Ya karena kan kita udah menghabiskan si perlengkapan itu. Kalau itu sudah dihabiskan, maka akan muncul beban perlengkapan. Nah, gitu ya. Jadi beban perlengkapannya akan bertambah, di mana beban perlengkapan ini secara konsep di akuntansi di persamaan dasar itu sifatnya akan mengurangi modal. Gitu, Kuiperian ya. Jadi jawabannya yang mungkin dari jawaban 4 ini yang bisa benar adalah bisa jadi itu modalnya bisa jadi berkurang ya, bisa juga beban perlengkapannya bertambah. Nah, gitu Kuiperian ya. Sekarang coba kita lihat nih di opsinya. Coba kita lihat ya. Di opsinya ternyata tidak ada ngomongin tentang modal, gitu ya. Dia tidak ngomongin modal ya, tapi dia hanya bilang ada tuh yang C ya, beban perlengkapannya bertambah. Ya sudah, berarti jawabannya adalah yang C. Gitu ya perbedaannya. Nah, di situ jangan sampai terkecoh. Di situ ada bilang aset tetap berkurang, itu salah ya. Kenapa? Ya karena perlengkapan itu bukan aset tetap. Dia masuknya ke aset lancar. Nah, coba kita balik lagi ya ke pembahasan yang tadi ya, di sini ya. Di sini kan si perlengkapan ya, si perlengkapan ini kan maksudnya ke harta ya, dia benar berkurang. Betul sih dia aktivanya berkurang, tapi dalam bentuk aset lancar, bukan aset tetap. Ya, jadi benar sekali lagi ini jawabannya adalah yang C ya, beban perlengkapannya itu akan bertambah Kuiperian. Oke? Bisa diikuti? Mudah-mudahan bisa diikuti ya teman-teman ya. Oke, coba saya lihat ya. Ini Krisna ada pertanyaan. Kak, maksud dari beban perlengkapan bertambah itu gimana kali maksudnya ya? Gimana ya, Kak? Sorry nanya-nanya lintas jurusan nih saya. Oke, Krisna berarti mungkin anak IPA ya. Oke, saya bisa maklumi ya karena Krisna sebagai seorang anak linjur mungkin belum belajar akuntansi secara utuh gitu ya. Jadi agak kebingungan maksud dari pernyataan yang tadi. Kenapa si beban perlengkapan itu jadi tadi dia bisa coba saya lihat dia bilang. Kenapa sih beban perlengkapannya bisa bertambah? Oke, saya akan coba balik lagi ya ke slide sebelumnya. Oke. Nah, oke. Jadi gini, Krisna ya, saya akan coba bahas sekali lagi mudah-mudahan bisa membantu.
Jadi secara akuntansi ini ya, Krisna dan teman, coba select Fikri, saya juga anak IPA. Oke, baik Fikri ya, oke. Jadi gini, kita kan punya penatu. Penatu tahu nggak penatu itu apa? Penatu itu laundry ya. Saya punya laundry. Nah, terus saya itu punya perlengkapan tuh. Perlengkapan tuh kayak ya tadi ya, sabun cuci, cairan pelembut itu dianggap sebagai perlengkapan. Kalau si perlengkapan itu saya pakai buat apa ya? Buat usaha laundry saya, dipakai tuh. Kan harus dicatat, ya kan? Nah, kalau dia dicatat, berarti waktu pemakaian, maka yang pertama berpengaruh itu pasti perlengkapannya. Pertanyaannya perlengkapannya itu akan bertambah atau berkurang? Di bagian harta kita. Pasti akan berkurang dong. Kenapa? Ya dipakai. Iya kan? Betul ya, setuju ya? Jadi perlengkapannya itu akan berkurang. Udah? Nah, kan persamaan dasar akuntansi itu kan sisi harta atau sisi aktiva kan harus sama dengan pasiva. Ya kan? Jadi kalau di satu aktiva dia berkurang, maka sisi yang lain dia harus berpengaruh juga, harus harus ada pengaruhnya gitu. Dan dia harus seimbang. Nah, pengaruhnya gimana? Nah, di sini muncul yang namanya beban perlengkapan. Oke. Terus pertanyaan dari Krisna tadi, kenapa kok beban perlengkapan itu bertambah? Nah, karena gini Krisna. Jadi kalau si perlengkapan itu sudah kita pakai, pemakaian atas perlengkapan tersebut ya akan menjadi beban buat saya. Gitu maksudnya. Jadi nanti ini sebenarnya lebih detail itu akan dibahas di jurnal umum lebih detail. Begitu. Jadi kalau teman-teman yang udah belajar akuntansi sebenarnya ini bisa dipahami gitu ya. Jadi akan muncul yang namanya beban perlengkapan. Tapi saya bisa maklumi kalau anak IPA mungkin nggak detail tuh belajar akuntansinya. Tapi mudah-mudahan penjelasan ini membantu gitu ya. Jadi kenapa di situ ada beban perlengkapan? Karena pemakaian atas perlengkapan itu akan menjadi beban, akan menjadi biaya buat saya sebagai pemilik perusahaan. Makanya beban perlengkapannya nanti itu akan dianggap bertambah buat saya. Tapi, nah ini ada tapinya. Beban perlengkapan ini nanti akan berpengaruh ke modal kita. Gitu loh, Krisna. Gitu ya. Akan berpengaruh ke modal kita. Modal kita itu akan berkurang. Nah, gitu ya. Persoalannya adalah, gitu ya, di soal ini nggak ada modal berkurang. Jadi itulah memang ribetnya mungkin anak IPA gitu ya. Jadi kalau udah belajar akuntansi persamaan dasar, wah soal dari nomor 4 ini pasti jawabannya modal berkurang. Tapi kita lihat tuh soal simak, ih ternyata modal berkurang nggak ada. Ini gimana? Ini konsepnya soal yang salah atau gimana? Bukan soal yang salah, tapi memang tadi ya kembali ke konsep yang tadi bahwa kenapa sih modal itu bisa berkurang? Karena ada beban perlengkapan. Jadi bertambahnya beban perlengkapan itu sifatnya akan membuat modal kita akan berkurang. Gitu loh pembahasannya. Makanya jawaban dari pertanyaan ini adalah yang C, gitu ya. Beban perlengkapannya bertambah, gitu ya. Jadi apa, sekali lagi saya bisa memaklumi ya, Krisna dan teman-teman anak lintas jurusan yang tadi mungkin belum bisa mengikuti dengan baik. Tapi sekali lagi mungkin ada keterbatasan pembahasan di live class kita kali ini. Nah, kalau bagi teman-teman yang ingin lebih dalam lagi memahami alasan kenapa di situ ada beban perlengkapan, coba buka akun Kuiper kalian, belajar tentang jurnal umum. Gitu aja. Pahami jurnal umum. Nanti di jurnal umum itu saya ada menjelaskan bagaimana transaksi yang berpengaruh ke beban. Gitu ya teman-teman ya, mudah-mudahan bisa sedikit memberikan pencerahan buat kita semua ya. Meskipun bisa jadi ini juga tidak bisa memberikan kepuasan untuk jawabannya. Oke ya. Ini kita coba masuk ke soal berikutnya dulu ya. Ini saya ada soal terakhir, soal yang kelima. Ini juga tidak kalah penting karena ini pernah juga keluar di ujian mandiri. Coba perhatikan baik-baik. Waktu tanggal 1 Januari 2022, total aset perusahaan X itu adalah 125.000 dan pada tanggal 31 Desember total aset kita adalah 145.000. Pada tanggal 1 Januari 2022, jumlah kewajiban perusahaan X adalah 110.000 dan tanggal 31 jumlah kewajiban perusahaan X adalah 115.000. Udah ya, bisa diikuti ya. Oke. Pertanyaannya, apa yang terjadi dengan perubahan ekuitas pemegang saham perusahaan X untuk tahun 2022? A. Ekuitasnya turun 15.000, B. Ekuitas meningkat 15.000, C. Ekuitas meningkat sebesar 30.000, D. Ekuitas turun sebesar 30.000, atau E. Tidak terjadi perubahan ekuitas. Ada yang bisa jawab? Mungkin saya coba lihat ya, ini apakah ada? Ternyata masih belum ada ya, masih belum ada. Gak apa-apa ya. Ini karena tadi kendalanya mungkin di sini adalah
sorry, saya balik lagi. Kita harus baca memang ya. Kita memang di sini ada pernyataan dan tiba-tiba kalian diminta bertanya. Di sini saya akan coba langsung ke pembahasannya. Gimana cara menjawab soal ini? Oke, jadi cara ngejawab soal ini sekali lagi adalah kita gunakan konsep persamaan dasar akuntansi. B, mungkin Kak? Oke, terima kasih Pak Lasta, ini dari tadi aktif sekali ya. Terima kasih untuk keaktifannya ya Pak Lasta ya. Oke, ini kita jawab dengan konsep persamaan dasar akuntansi. Masih ingat dong tadi ya, persamaan dasar akuntansi itu adalah aset sama dengan kewajiban ditambah ekuitas. Ya kan? Oke. Nah, jadi cara ngejawab soal ini adalah ya udah kita identifikasi aja tuh yang terjadi di tanggal 5. Perhatikan, baca kembali soalnya baik-baik ya. Waktu tanggal 1 Januari, total aset perusahaan X adalah berapa? 125.000. Oke. Terus, waktu tanggal 31 Desember, total asetnya menjadi 145. Bisa diikuti ya. Oke, ini kan akan menjadi sebuah persamaan dasar nanti. Oke ya. Udah. Kita catat dulu seperti ini di coret-coret kita nanti ya, di kotretan kita. Lalu, soalnya bilang gini, pada tanggal 1 Januari 2022, jumlah kewajiban perusahaan X adalah berapa? 110.000. Dan pada tanggal 31 Desember, jumlah kewajibannya menjadi 115.000. Terus dia nanya, ekuitasnya itu akan kayak gimana? Nah, sebenarnya kalau kalian lihat, ini gampang cara ngerjainnya, ya kan? Jadi sebenarnya kalau kita paham konsepnya, terus ingat rumusnya lah gitu ya, soal-soal kayak gini tuh bisa pasti kalian jawab. Karena kalau setelah kita hitung, ternyata gampang ya, coba. Kenapa bisa gampang? Coba perhatikan ya. Identifikasi aja nih, kita akan cari ekuitasnya ini kayak gimana. Waktu tanggal 1, asetnya 125, kewajibannya 110, berarti ekuitasnya berapa? Ya udah selisihkan aja kan. 125 kira-kira kalau dikurang 110 itu hasilnya berapa? Hasilnya adalah 15.000. Iya kan? Oke. Terus waktu tanggal 31 kita punya aset 145, kewajibannya 115. Berarti ekuitasnya berapa? Ekuitasnya adalah 30.000. Ya udah, identifikasi aja nih. Berarti hal ini dampaknya adalah ekuitas si perusahaan X ini kayak gimana? Ya udah, awalnya 15.000 tanggal 1, tanggal 31 menjadi 30.000. Berarti ini gimana? Ekuitasnya nambah, berkurang, atau tetap nih? Ternyata jawabannya meningkat, ya kan? Ekuitasnya meningkat ya, selisih antara 30.000 dengan 15.000. Berarti modal atau ekuitas perusahaan X itu mengalami peningkatan sebesar Rp15.000. Jawabannya apa dong? Jawabannya adalah yang B, ya, ekuitasnya meningkat sebesar Rp15.000. Tadi jawabannya Pak Lasta ya, terima kasih. Benar lagi ya, ini kayaknya Pak Lasta tertarik banget sama dunia akuntansi ya, Bang. Boleh nih ya jadi semangat juga buat Pak Lasta dan teman-teman lain ya yang apa istilahnya kalau udah ngikutin live class ini kayak wah kayaknya akuntansi menarik nih ya, wah coba bisa dikembangkan lebih lanjut tentang materi-materi akuntansi ya. Nah, oke, baik, itu tadi 5 pertanyaan sudah kita bahas secara bersama-sama ya, teman-teman semuanya. Mudah-mudahan apa yang sudah kita bahas ini bisa, harapannya bukan hanya sekedar bisa kalian gunakan untuk kita ngejawab soal-soal ya, tapi bisa menjadi semangat buat kita ketika nanti mungkin bercita-cita menjadi seorang akuntan ya. Pak Lasta, iya saya linjur tapi lintas minatnya waktu itu ekonomi. Doain ya Kak. Oke, pasti Kakak doain ya, Kakak berdoa mudah-mudahan Pak Lasta bisa menemukan kepastian minatnya. Siapa tahu nanti Pak Lasta kuliahnya nanti jurusan ekonomi atau akuntansi ya. Oke ya. Baik, saya akan masuk ke sesi Q&A nih teman-teman ya. Saya lihat tadi ada baru satu pertanyaan yang masuk ya dari Soki Fatul. Oke, Kak, cara membedakan kas dan modal gimana, Kak? Saya linjur, Kak. Hehehe. Oke, terima kasih ya anak linjur ya. Ini sekali lagi saya memaklumi banyak anak-anak linjur yang memang anak-anak pemahaman ekonomi dan akuntansinya mungkin masih belum masih banyak pertanyaan lah gitu. Menjawab soal ini, cara membedakan kas dan modal. Sebenarnya pertanyaan dari Soki Fatul ini terlalu umum ya, gitu ya. Kalau pertanyaan umum itu saya jadi ngejelasinnya juga jadi sulit, agak spesifik gitu. Karena lebih enak itu sebenarnya pertanyaannya itu lebih spesifik langsung ke kasus. Tapi saya akan coba jawab ya. Mudah-mudahan bisa membantu. Cara ngebedain kas dan modal itu gimana? Caranya bukan caranya ya, tapi kita balik aja ke konsepnya aja ya, Soki Fatul ya. Jadi kas itu tuh uang tunai, itu aja. Kas itu adalah uang tunai.
yang kita terima akibat perusahaan kita itu melakukan operasi atau ada aktivitas operasi usaha yang kita lakukan. Misalnya gini, saya punya salon, terus saya ngasih jasa cukur rambut, terus saya dapat uang tuh dari jasa cukur rambut, berarti saya kan nerima kas, uang tunai. Atau saya beli perlengkapan, tapi belinya tunai, berarti itu ada kas yang keluar, kayak gitu. Jadi intinya kas itu adalah uang tunai yang digunakan untuk banyak hal. Kalau modal, modal itu adalah semacam, apa ya bahasa sederhananya, jadi modal itu adalah nilai ekonomi yang bisa berasal dari diri kita sendiri atau bisa pinjam dari pihak ketiga. Misalnya gini, saya buka usaha. Untuk buka usaha itu, saya merogoh uang pribadi saya untuk mulai bisnis. Nah, berarti itu modal, tapi modalnya berasal dari diri saya. Itu masuknya modal. Tapi kalau misalnya gini, saya pengen buka usaha, tapi buka usaha saya butuh modal nih, minjam uang dari bank. Nah, itu juga bisa dianggap sebagai modal. Jadi, tapi modal itu berasal dari pinjaman pihak ketiga, gitu ya. Jadi sekali lagi modal itu semacam nilai ekonomi ya, atau semacam ya nilai ekonomi yang bisa berasal dari diri kita sendiri atau bisa berasal dari pinjaman pihak ketiga. Nah, sebenarnya untuk bisa mengidentifikasi ini lebih enak itu kita latihan soal lah gitu, jangan bertanya tentang konsep karena ini bisa jadi takutnya kebingungan gitu teman-teman. Nah, gitu ya. Nah, kira-kira itu jawabannya, mudah-mudahan Sofi Fatul membantu, tapi sekali lagi pertanyaan Sofi Fatul ini sangat-sangat umum sekali gitu ya. Saya tidak bisa menjawab secara spesifik yang bisa menjawab. Tapi saran saya nih teman-teman ya, untuk teman-teman yang lintas jurusan, terus pengen lebih paham lagi tentang akuntansi, buka saja akun Kuiper kalian ya. Belajar tentang akuntansi di situ, karena di situ untungnya di Kuiper itu materi akuntansi itu lengkap sekali. Mulai dari yang namanya persamaan dasar sampai kita bikin laporan keuangan itu ada semua lengkap sekali ya. Jadi modulnya itu banyak gitu ya. Nah, buat kalian yang tertarik boleh tuh belajar di situ lebih dalam lagi. Oke? Kayak gitu, tadi ada pertanyaan tadi dari siapa ya? Coba saya lihat kolom chat. Krisna, pilihan 2 akuntansi Kak. Wah, ini sudah mulai ancang-ancang ya pilihan keduanya akuntansi. Bismillah lancar, amin ya. Mudah-mudahan dilancarkan ya. Saya nggak tahu nih Krisna apakah lagi ikut UTBK atau tidak, atau kayak gimana. Ini boleh dijelaskan lebih lanjut ya. Fikri, Kak, lulusan akuntansi bisa jadi apa? Oke, lulusan akuntansi bisa jadi apa? Sebenarnya tadi waktu kita ngebahas tentang kata Tasya Kamila, udah bisa ketahuan ya bahwa tidak selamanya pekerjaan yang kita atau jurusan yang kita kerjakan di kuliah itu menjadi profesi kita. Kayak lulusan akuntansi ya jadi akuntan enggak juga gitu, kayak kata saya tadi ya. Dia akuntansi UI itu, apakah dia jadi akuntan? Enggak gitu ya. Tapi kalau idealnya jadi apa? Ini ya saya kasih tahu ya beberapa fakta di lapangan. Akuntansi itu yang pasti bisa dia kerja di bidang keuangan. Bisa jadi akuntan perusahaan, bisa jadi bendahara finance ya, bisa kerja di pasar modal, bisa kerja di Bank Indonesia, mantap banget. Bisa kerja di perbankan itu pasti. Di perusahaan-perusahaan, semua perusahaan yang ada di dunia ini pasti butuh akuntan, ya. Terus bisa jadi analis juga, ya. Bisa menjadi manajer investasi di pasar modal. Wah, banyak sekali bidang pekerjaan akuntansi. Selain itu bisa juga jadi guru, jadi dosen, gitu, jadi konsultan, ya kayak misalnya di kantor konsultan kantor akuntan publik ya, KAP. Saya boleh nyebutin merek ya, kayaknya nggak etis saya nyebutin merek ya. Pokoknya kantor akuntan publik lah gitu ya. Terus bisa juga kerja, wah pokoknya banyak banget lah teman-teman ya. Makanya jurusan akuntansi itu nggak ada matinya lah gitu. Itu yang buat saya juga dulu menjadi suatu semangat. Tapi bukan berarti kalian harus masuk akuntansi ya. Kalau kalian nggak minat ya udah nggak usah gitu ya. Yang pertama itu harus minat dulu ya. Jangan kebawa-bawa sama yang tadi ya, karena akuntansi itu kayaknya tertarik minatnya banyak kalian ikutan, enggak ya. Tetap faktor minat dan bakat itu menjadi hal yang pertama. Ada anonymous attendee, ini namanya anonymous ya. Ada pertanyaan kayak gini, Kak, ada nggak tips bagi yang lintas jurusan dan belum pernah belajar akuntansi atau ekonomi sama sekali? Mungkin nggak untuk kejar materi dalam 1 bulan ke depan? Waduh, ini pertanyaannya langsung nembak ya. Mungkin nggak 1 bulan ke depan kita belajar akuntansi? Tergantung. Ini mungkin saya jawabannya agak keras, nggak apa-apa ya teman-temannya, agak keras ya. Tergantung dari seberapa bahasanya gimana ya? Tergantung dari seberapa kuat kalian belajar lah gitu. Karena gimana ya? Kalau misalnya kalian belajar akuntansi itu nggak bisa sebulan sebenarnya idealnya.
Tapi bisa nggak belajar sebulan? Bisa, tapi jangan belajar konsep dengan lama-lama. Belajarnya latihan soal. Gitu aja, tipsnya gitu aja. Jadi jawabannya gini, buat teman-teman yang pengen belajar akuntansi dan bisa paham dalam waktu 1 bulan nih, bisa ngerjain akuntansi, caranya gimana? Jangan baca buku textbook, jangan baca materi, tapi latihan soal. Ya, jadi lihat soal-soal UTBK atau soal-soal ujian mandiri yang berhubungan dengan akuntansi, latihan soal dari situ aja. Karena kan di UTBK atau di SIMAK itu kan banyak soal-soal yang kasus ya, transaksi segala macam kayak gitulah gitu ya. Jadi kalian bisa latihan dari situ, gitu ya. Jadi mudah-mudahan ada pencerahannya. Jadi buat kalian yang linjur tapi pengen paham akuntansi, pelajari saja dari latihan-latihan soalnya. Oke, baik. Apakah masih ada pertanyaan lagi? Oke. Baik, kalau misalnya sudah tidak ada lagi pertanyaan ya teman-teman, mudah-mudahan beberapa hal yang sudah kita bahas di live class kali ini bisa ngebantu kalian ya. Nah di sini teman-teman, kakak sebelum kakak menutupnya di sini, buat teman-teman yang belum langganan Kuiper, siapa tahu di antara teman-teman yang masih ada yang belum langganan Kuiper nih, kebetulan nih kakak mau informasikan bahwa ada flash sale ya dari tanggal 15 sampai dengan tanggal 28 Mei, diskonnya sampai dengan 75%. Kalian bisa gunakan kode LB siap untuk mendapatkan diskon ini ya, dan juga untuk paket-paket yang lainnya bisa nanti dari kakak admin itu bisa share di kolom komentar ya, di kolom chat ya. Nah, mudah-mudahan teman-teman yang mungkin belum berlangganan Kuiper bisa manfaatkan kesempatan ini, atau mungkin teman-teman kalian ya, saudara kalian juga mungkin ada yang belum langganan, boleh nih diinformasikan tentang informasi ini ya, karena di situ kalian bisa banyak belajar materi tentang khususnya tentang akuntansi. Oke, baiklah teman-teman, terima kasih sudah menonton live class ini sampai akhir. Nah, kakak berdoa mudah-mudahan apa yang sudah kita pelajari kali ini bisa memberikan manfaat yang besar buat kalian. Kakak mohon maaf kalau ada kesalahan atau kekurangan. Kakak tutup pertemuan live class kali ini. Terima kasih, selamat sore dan sampai berjumpa lagi di live class berikutnya. Dadah!